Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai melakukan investigasi surveillance epidemiologi. Saya Fitri Rahayu Anggreni sebagai moderator, Reni Husnul Khotimah sebagai penyaji 1, dan Ilmiatul Mustafidah sebagai penyaji 1. Untuk Saudari Reni Husnul Khotimah sebagai penyaji 1, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Untuk pembahasan materi, di sini ada pengertian surveillance epidemiologi, evaluasi sistem surveillance, dan surveillance gizi. Pengertian dari surveillance epidemiologi adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi resiko terjadinya penyakit atau masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien itu melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis serta penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggaraan program kesehatan DPKES RI 2003. Selanjutnya, nggak melaku Yumi. Melaku. Selanjutnya, tujuan surveillance epidemiologi menurut DPKES RI 2004 yaitu untuk pencegahan dan pengendalian penyakit dalam masyarakat sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa, memperoleh informasi yang diperlukan bagi perencanaan dalam hal pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasannya pada berbagai tingkat administrasi. Selanjutnya, jenis surveillance menurut LAS 2001 itu ada 4. Yang pertama yaitu surveillance individu, penyakit, sindromik, dan terpadu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ilmi. Silakan. Evaluasi sistem surveillance. Penentuan indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan surveillance gizi didasarkan pada indikator input, proses, dan output menurut Zulfianto dan Muhammad tahun 2017. Next. Indikator input meliputi adanya tenaga manajemen data gizi yang meliputi pengumpul data dari laporan rutin atau survei khusus, pengolah dan analisis data, serta penyaji informasi, tersedianya instrumen pengumpulan dan pengolahan data, tersedianya sarana dan prasarana pengolahan data, tersedianya biaya operasional surveillance gizi. Next. Indikator proses meliputi adanya proses pengumpulan data, adanya proses pengeditan dan pengolahan data, adanya presentasi ketepatan waktu laporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan, presentasi kelengkapan laporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan, adanya proses pembuatan laporan dan umpan balik dari hasil surveillance gizi, adanya proses sosialisasi atau advokasi hasil surveillance gizi, adanya tindak lanjut hasil pertemuan berkala yang dilakukan oleh program dan sektor terkait. Next. Indikator output meliputi tersedianya informasi gizi buruk yang mendapat perawatan, tersedianya informasi balita yang ditimbang berat badannya, tersedianya informasi balita usia 0,6 bulan mendapat ASI eksklusif, tersedianya informasi rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium, tersedianya informasi balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A, tersedianya informasi ibu hamil mendapat 90 tablet FE,
tersedianya informasi kabupaten atau kota yang melaksanakan surveillance gizi, tersedianya informasi penyediaan buffer stok MPASI untuk daerah bencana, tersedianya informasi data terkait lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Surveillance gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara terus-menerus, baik situasi normal maupun darurat, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis, serta penyebar luasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respons segera dan terencana, menurut Sulfianto dan Muhammad tahun 2017. Selanjutnya presentasi akan diteruskan oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, alasan dilakukannya surveillance gizi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status kesehatan populasi guna menetapkan kebijakan program, merencanakan intervensi, pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat, untuk mengendalikan dan mencegah kejadian yang merugikan gizi dan kesehatan. Zulfianto dan Muhammad 2017. Next. Pelaksanaan surveillance di Indonesia. Pelaksanaan surveillance gizi di Indonesia belum berjalan optimal karena belum semua petugas baik di provinsi, kabupaten atau kota dan puskesmas diberikan pembekalan dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu diselenggarakan pelatihan surveillance gizi bagi petugas gizi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Zulfianto dan Muhammad 2017. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Gizi pada awalnya lebih memfokuskan surveillance gizi untuk penanganan masalah gizi buruk yang masih banyak dijumpai di masyarakat. Zulfianto dan Muhammad 2017. Next. Strategi operasi. 1. Melaksanakan surveillance gizi rutin. 2. Melaksanakan surveillance gizi khusus. 3. Melaksanakan surveillance gizi darurat atau bencana. Dan 4. Mengintegrasikan surveillance gizi dengan surveillance penyakit. Dalam pelaksanaan surveillance gizi, beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan seksama sebagai berikut. 1. Pengumpulan data gizi dan faktor terkait secara terus-menerus dan teratur. 2. Analisis data tentang keadaan gizi masyarakat. 3. Menyajikan hasil analisis data dalam forum lintas sektor terkait sesuai dengan kondisi dan situasi birokrasi wilayah. Dan terakhir, diseminasi informasi. Masalah pelaksanaan gizi di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian yang merujuk kepada hasil monitoring pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, masalah dalam pelaksanaan surveillance dan gizi dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok masalah, yaitu yang pertama, masalah yang terkait dengan pemangku kepentingan. Kedua, masalah yang terkait dengan kapasitas sumber daya manusia, pelaksana. Dan terakhir, masalah disiplin dan tertib pelaporan. Indikator atau acuan dalam melakukan surveillance gizi. Indikator surveillance dapat pula dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu input, proses, output, dan outcome. Berikut ini diberikan kutipan beberapa contoh data sebagai indikator input, proses, output, dan outcome, khususnya terkait program gizi masyarakat. Zulfianto dan Muhammad 2017. Next. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai surveillance gizi. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.